Halo semua, kembali lagi di channel Anfaedah. Dimana lagi kalau bukan MR Film. Nah, kali ini saya ingin menceritakan film yang membuat saya menonton sampai habis. Film yang berkisah tentang kutukan hantu Jepang yang menjadi viral di Amerika. Siapapun yang masuk ke dalam rumah tersebut, maka dia akan membunuh orang-orang di sekitarnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja siapkan headset kalian dan gua mulai alur ceritanya. Dengan background Jepang tahun 2004, seorang wanita bernama Fiona akan kembali ke Amerika setelah dirinya merasa ada sesuatu yang mengerikan di dalam tempat tinggalnya di Jepang. Bahkan saat dia akan pergi, dia melihat hantu-hantu Jepang terus mendekatinya. Adegan pun berubah ketika dia sampai di rumahnya yang bernomor 44. Berselang 2 tahun, kita akan dikenakan pada seorang polisi bernama Muldoon. Diceritakan dia baru saja dimutasi ke wilayah baru dan berpartner dengan seorang detektif bernama Goodman. Pada hari pertamanya, dia langsung ditugaskan bersama Goodman mengungkap kematian seseorang di dalam sebuah mobil. Kemudian Goodman mengetahui jika yang meninggal tersebut adalah Lorna Moody, seorang konsultan bagi siapa saja yang ingin bunuh diri. Menurut bukti di dalam mobil, terdapat alamat rumah nomor 44, di mana tak lain rumah tersebut adalah rumah Fiona di awal film. Yang aneh, Goodman langsung bungkus kasusnya dan cabut pergi dari lokasi penemuan mayat. Muldoon kemudian bertanya, ada apa dengan rumah tersebut? Goodman lalu menjelaskan bahwa dia tak ingin pergi ke sana. Muldoon lalu ngecek ke Mbah Google tentang rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut pernah menjadi pembunuhan yang tak lain adalah Fiona. Kasus pembunuhan Fiona ditangani oleh Goodman. Yang anehnya dia tak pernah mau melanjutkan kasus Fiona. Merasa ada yang salah, Muldoon kemudian mendatangi rumah tersebut sendirian. Saat datang, Muldoon melihat wanita tua bernama Faith. Karena ketakutan, Muldoon segera keluar meminta pertolongan. Namun belum keluar, TV di salah satu ruangan menyala sendiri. Dan ketika dia periksa, terdapat mayat yang membusuk di sana. Sejak kejadian itu, Muldoon mulai dihantui oleh sosok hantu. Dia lalu pergi ke rumah Goodman dan menceritakannya. Goodman lalu menceritakan bahwa dahulu ada rekan kerjanya sebagai detektif yang bisa melihat hal gaib. Kini rekannya menjadi gila karena rumah tersebut. Goodman lalu melarang Muldoon untuk melanjutkan kasus ini. Sebagai detektif sejati, Muldoon tak pernah percaya akan hal-hal gaib seperti itu. Dia kemudian melihat akta jual beli tanah Fiona yang dijual oleh agen properti bernama Peter. Kita lalu geser sedikit ke kisah Peter yang menjual rumah tersebut. Suatu saat, Peter datang ke rumah Fiona untuk minta tanda tangan sebagai wakil penjual rumah. Peter belum mengetahui jika Fiona dan keluarganya telah tewas di rumah tersebut. Peter mencoba masuk ke dalam rumah dan mengeceknya, namun ternyata rumah tersebut sedang kosong. Dia kemudian kembali ke rumahnya dengan membawa kutukan rumah tersebut. Esoknya, Peter datang kembali ke rumah tersebut dan bertemu dengan Melinda, anak dari Fiona yang juga telah meninggal. Saat bertemu, Melinda mimisan hingga Peter tak bisa meninggalkan Melinda sendirian di dalam rumah. Peter kemudian memutuskan untuk menemani Melinda sembari berharap Fiona kembali ke rumah. Saat malam hari, Fiona belum juga kembali ke rumahnya. Hingga tiba saatnya, Peter mulai dihantui oleh hantu di sana.
Peter pun tak sadar diri kembali ke rumahnya dan membunuh dirinya serta istrinya yang sedang mengandung. Wow. Setelah Fiona yang membawa kutukan meninggal, Peter juga meninggal. Muldoon kembali melihat berkas detektif Wilson, rekan kerja Goodman sebelum dirinya. Kini ceritanya saya geser lagi ke sosok Wilson. Masih ingat mayat di dalam mobil awal film? Mayat tersebut adalah Lorna, seorang jasa konsultan bunuh diri profesional. Lorna datang pada pasangan lanjut usia bernama William dan Faith. William mengundang Lorna untuk menjelaskan cara bunuh diri yang baik dan benar. Bukan William yang ingin bunuh diri, melainkan istrinya yang sedang sakit parah. William ingin agar istrinya tak terus menderita selama hidupnya. Saat ditemui oleh Lorna, Faith tampak sedang bercanda dengan sosok Melinda. Lorna kemudian mencoba menginap di rumah tersebut untuk melihat kemungkinan Faith bunuh diri. Lorna kemudian pergi membeli makanan dan saat berbelanja, dia terus ditemani oleh Melinda. Saat kembali ke rumah nomor 44, Lorna melihat seorang pria yang terus menatap ke arah rumah William. Lorna kemudian memberitahu William, namun William mengenal sosok pria tersebut. William lantas menghubungi detektif Goodman dan bilang bahwa detektif Wilson, partnernya, sedang menatap ke rumahnya. Goodman lalu pergi menjemput rekan kerjanya tersebut. Goodman dan Wilson saat itu sedang mengusut kasus kematian Fiona dan keluarganya. Saat di dalam mobil, Goodman melarang Wilson untuk kembali ke rumah William dengan cara seperti itu. Namun tak berselang lama, Wilson menembakkan senjatanya ke arah wajahnya. Sejak saat itu, Wilson dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sehingga Goodman tak punya partner kerja lagi. Saat malam hari, dalam gelapnya rumah dan sunyinya malam, Lorna terbangun dari tidurnya. Lorna lalu pergi melihat keadaan Faith. Dan tiba-tiba Lorna melihat hantu di dalam rumah tersebut. William kemudian datang karena teriakan Lorna. William lalu menceritakan bahwa dia tahu ada kutukan di dalam rumah ini, di mana siapapun yang masuk ke dalam rumah ini akan terikat dengan kutukan tersebut. Lorna lalu pamit untuk pergi pada esok harinya. Saat akan pergi, kejadian mengerikan terjadi. Faith memotong tangannya dan membunuh William. Lorna pun pergi dengan mobilnya dari rumah tersebut. Hingga saatnya Lorna mengalami kecelakaan. Kembali pada Muldoon. Muldoon kemudian mendatangi Wilson di dalam rumah sakit jiwa. Muldoon ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Fiona. Saat ditemui, Wilson malah ketakutan karena hantu tersebut telah mengikuti Muldoon. Wilson kemudian memperingatkan Muldoon yang telah diikuti. Setelahnya, Wilson menyuruh Muldoon membakar rumah tersebut dan memohon agar Muldoon membunuhnya. Muldoon yang melihatnya memilih keluar dari ruangan. Tetapi Muldoon lalu kembali melihat Wilson mencoba bunuh diri. Merasa belum menemukan jawaban, dia lantas pergi ke kantor dan mendengar rekaman pernyataan Wilson sebelum menjadi gila. Dari rekaman yang dibuat oleh Wilson, terungkap kasus serupa pernah terjadi di Tokyo, di mana 12 keluarga berbeda terbunuh di rumah yang sama. Menurut kepolisian Tokyo, rumah tersebut dihuni oleh hantu bernama Jo-on. Dan yang mengejutkan, sebelum Fiona kembali ke rumahnya di Amerika, dia tinggal di rumah tersebut selama di Jepang. Artinya, Fiona membawa kutukan itu dari Jepang ke Amerika dan menjadikan rumah nomor 44 milik Fiona sebagai rumah kutukan yang baru. Setelah mendengar rekaman Wilson, Muldoon kemudian dihantui oleh hantu tersebut. Muldoon kemudian menghubungi Goodman tentang kejadian yang dialami oleh Wilson kini dialami juga oleh Muldoon. Muldoon lalu teringat kata-kata Wilson yang menyuruh membakar rumah kutukan tersebut. Muldoon lalu pergi dengan membawa bensin ke rumah tersebut. Saat dia menyiram bensin di rumah tersebut, ada sosok Fiona yang memberitahu kejadian pembunuhan pada keluarganya. Saat Fiona membunuh suaminya, saat Fiona membunuh anaknya, dan saat dirinya bunuh diri. Namun saat tiba dia akan membakar, nampak sosok anaknya di dalam rumah.
Muldoon kemudian menyuruh anaknya melakukan kebiasaan mereka saat ketakutan. Namun anak itu tak mengerti kebiasaannya. Muldoon lalu sadar bahwa dia bukanlah anaknya, melainkan sosok hantu di dalam rumah tersebut. Muldoon kemudian membakar rumah tersebut. Nah, itu dia guys, akhir cerita dari kisah kutukan pada rumah tersebut. Kutukan pada rumah tersebut berhasil dihilangkan dan kini Muldoon beserta anaknya akan hidup tenang tanpa rasa takut. Tapi, ada tapinya nih. Saat pagi hari, Muldoon memeluk anaknya sebelum pergi ke sekolah. Namun yang terjadi, ending yang mengacengkan. Wow. Oke, sekian video gue kali ini dan tak lupa gue ucapkan terima kasih telah menonton.